pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kami melakukan presentasi kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Yosef Antonio Crisostomus dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi sebagai moderator, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Aurelia Tansanore. Perkenalkan, nama saya Rizka Carolina. Perkenalkan, nama saya Saraswati Budiman dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi. Ya, sekarang kami akan membaca materi-materi yang telah kami siapkan. Pendahuluan latar belakang. Pendidikan agama Kristen diharapkan dapat menjadi medium yang efektif dalam meningkatkan kesadaran sosial dan empati di kalangan mahasiswa. Secara teori, PAK mengajarkan nilai-nilai kasih, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda. Ajaran PAK memiliki fondasi yang kuat untuk membangun empati dan mengatasi krisis sosial. Salah satu landasan adalah perintah kasih kepada sesama yang mustahil. Salah satunya landasan adalah perintah kasih sesama yang mustahil diwujudkan tanpa adanya empati. Figur Yesus Kristus juga menjadi teladan empati yang sempurna, menunjukkan bagaimana kasih dapat mengimplementasikan dalam tindakan nyata. Idealnya, PAK tidak hanya mengajarkan doktrin semata, tetapi juga mentransformasi karakter peserta didik untuk menjadi pribadi yang peduli dengan solider, sehingga dapat menciptakan komunitas yang saling mendukung. Namun, dalam praktiknya terdapat kesenjangan yang signifikan antara teori yang diharapkan dan realitas penerapan PAK di lingkungan pendidikan. Beberapa masalah yang sering muncul antara lain: 1. Pendekatan yang terlalu kognitif. Banyak pengajaran PAK yang menekankan hafalan dan pengetahuan kognitif semata, tetap tanpa memberikan ruangan untuk refleksi nilai-nilai yang diajarkan. Hal ini mengakibatkan siswa kurang mampu menginterlinasi dan menerapkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. 2. Metode yang tidak kontekstual. Metode pengajaran digunakan sering kali tidak sesuai dengan konteks sosial yang dihadapi oleh mahasiswa. Akibatnya, peserta didik kesulitan untuk menghubungkan ajaran agama dengan masalah sosial nyata di sekitarnya, sehingga mengurangi relevansi pembelajaran. 3. Kurangnya tindak lanjut praktis. Meskipun PAK mengajarkan tentang empati, seringkali tidak ada tindakan lanjut praktis yang mendorong siswa untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam aksi nyata atau proyek sosial. Hal ini membatasi dampak PAK dalam mengatasi isu-isu sosial yang mendesak. Kesenjangan antara teori yang ideal dan realita penerapan inilah yang membuat PAK kerap kehilangan relevansinya dan tidak optimal dalam menjawab krisis sosial serta empati di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, memahami dan mencari solusi atas kesenjangan ini menjadi sangat penting agar PAK dapat berkontribusi secara signifikan dalam membentuk karakter dan kepedulian sosial mahasiswa. Sekian dan terima kasih. Contoh kasus krisis empati mahasiswa. 1. Individu dalam gelembung. Banyak mahasiswa tidak mengenal atau peduli pada teman sekelas yang sedang berduka atau mengalami kesulitan berat. Mereka sibuk dengan urusan sendiri, mencerminkan individualisme yang akut. Kedua, melihat tapi masa bodoh. Saat ada mahasiswa yang jelas-jelas kesulitan secara finansial, misalnya selalu makan roti untuk makan siang, atau menjadi korban bullying, reaksi yang umum adalah diam dan menghindar, bukan menawarkan bantuan atau membela. Ini menunjukkan apatisme sosial. Ketiga, privilege akademik. Mahasiswa dengan nilai bagus sering enggan membagi catatan atau membantu teman yang tertinggal pelajaran dengan anggapan itu urusan mereka sendiri. Hal ini mengikis semangat solidaritas dan komunitas. Contoh di dunia nyatanya, kasus mahasiswa ITB yang memilih mengakhiri hidupnya di Bandung, kampus yang sejatinya menjadi ruang belajar dan bertumbuh, justru sering berubah menjadi arena kompetisi yang melelahkan dan mengasingkan. Kejadian ini mencerminkan lingkungan sosial kampus yang semakin individualistis, di mana mahasiswa lebih fokus pada nilai, kompetisi, dan pencapaian pribadi daripada memperhatikan kondisi emosional teman sebayanya. Setiap era memiliki tantangan sosialnya sendiri. Namun satu hal yang tetap konstan adalah manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kebersamaan dan dukungan. Pembahasan menurut pandangan Alkitab. Alkitab mengajarkan nilai-nilai kasih,
kepedulian dan tanggung jawab sosial yang fundamental bagi kehidupan manusia. Dalam Matius 22 ayat 39, Yesus menekankan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nilai ini seharusnya menjadi landasan bagi mahasiswa untuk membangun empati dan kepedulian terhadap orang lain. Ajaran Alkitab menekankan bahwa kasih bukan hanya sekedar perasaan, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Sebagai contoh, dalam Lukas 10 ayat 25-37 terdapat perumpamaan tentang Samaria yang baik, di mana seorang Samaria menunjukkan kasih dan kepedulian kepada seorang yang terluka. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, ini menunjukkan bahwa empati dan tindakan sosial harus melampaui batasan-batasan etnis dan budaya. Nah, berikutnya teori dari buku dan jurnal. Menurut David Hume dan Adam Smith, kedua filsuf ini menekankan bahwa empati adalah dasar untuk membentuk ikatan sosial yang kuat. Hume berargumen bahwa manusia secara alami memiliki kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain yang memungkinkan mereka untuk membangun hubungan yang harmonis. Smith dalam The Theory of Moral Sentiments menambahkan bahwa empati membantu individu memahami perasaan orang lain dan bertindak dengan cara yang lebih etis. Kedua, Jeremy Rifkin dalam bukunya The Empathic Civilization, Rifkin berpendapat bahwa empati adalah elemen kunci dalam menghadapi tantangan sosial modern, seperti konflik, perubahan iklim, dan ketidakadilan. Ini menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif dan empati global untuk menciptakan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Yang ketiga, Paulo Freire. Freire menekankan pentingnya dialog dalam pendidikan sebagai cara untuk mengembangkan kesadaran kritis. Dalam konteks PAK, pendekatan dialogis ini dapat membantu mahasiswa berpikir kritis tentang isu sosial yang mendorong mereka untuk terlibat dalam aksi nyata. Freire percaya bahwa pendidikan harus membebaskan, bukan mengekang, sehingga mahasiswa dapat menjadi agen perubahan. Nah, berikutnya perbandingan pendapat. Beberapa ahli pendidikan seperti Howard Gardner dan Bell Hooks menekankan perlunya pendekatan yang lebih interaktif dan partisipatif dalam PAK. Pendekatan ini harus melibatkan pengalaman nyata seperti proyek sosial atau pengabdian masyarakat yang memungkinkan mahasiswa untuk merefleksikan nilai-nilai yang diajarkan. Dengan cara ini, mahasiswa tidak hanya belajar secara teori, tetapi juga mengaplikasikannya dalam konteks nyata. Kesimpulan atau pendapat pribadi. Dalam pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa PAK memiliki potensi besar dalam meningkatkan empati dan kesadaran sosial di kalangan mahasiswa. Namun, penerapan PAK harus dilakukan dengan cara yang lebih inovatif dan relevan dengan tantangan sosial dan yang dihadapi saat ini. Diperlukan pembaruan dalam metode pengajaran seperti menggunakan pendekatan berbasis pengalaman dan dialog agar mahasiswa dapat lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai empati dan kepedulian sosial yang diajarkan. Dengan demikian, PAK dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan generasi yang lebih peduli dan bertanggung jawab sosial. Refleks 1. Pentingnya kehidupan sosial dan empati. Kehidupan sosial dan empati adalah dua elemen fundamental dalam menciptakan hubungan yang harmonis antar individu. Kehidupan sosial memberikan kesempatan bagi kita untuk saling membantu, bekerja sama, dan berinteraksi dengan orang lain. Sementara, empati memungkinkan kita untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain, baik dalam kesedihan maupun kebahagiaan. 2. Manfaat empati dalam kehidupan sosial. Dengan adanya empati, hubungan antar individu menjadi lebih hangat dan penuh makna. Empati mendorong kita untuk saling menghargai, mengurangi sikap egois, dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Ketika individu memiliki rasa empati yang tinggi, mereka cenderung lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan orang lain, sehingga dapat menciptakan suasana yang damai dan penuh kasih. 3. Praktik empati secara pribadi. Empati dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan-tindakan sederhana antara lain. Mendengarkan dengan tulus, memberikan perhatian penuh saat orang lain berbicara, cerita, atau masalah mereka. Kedua, menolong tanpa pamrih.
membantu teman atau orang lain yang sedang mengalami kesulitan tanpa mengharapkan imbalan. Ketiga, menghormati perbedaan, menghargai pendapat, keyakinan, dan latar belakang orang lain meskipun berbeda dari diri sendiri. 4. Merespon dengan peduli, tidak acuh terhadap penderitaan orang lain dan berusaha untuk memberikan dukungan atau bantuan. 4. Empati dalam kelompok. Dalam konteks kelompok seperti keluarga, teman, atau komunitas, kehidupan sosial dan empati dapat diwujudkan melalui 1. Kerjasama. Bekerja sama dalam proyek atau kegiatan bermanfaat bagi semua anggota kelompok. 2. Saling membantu. Ketika salah satu anggota mengalami kesulitan, anggota lainnya bersedia memberikan bantuan dan dukungan. 3. Berbagi ide. Mendorong diskusi terbuka dan menghargai setiap pendapat yang berbeda sehingga semua suara didengar. 4. Kegiatan sosial. Melaksanakan kegiatan bakti sosial, aksi peduli lingkungan, atau program-program lain yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial. Kehidupan sosial yang didukung oleh empati tidak hanya memperkuat hubungan antar individu, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip empati dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.